ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak semua. Anak semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kira-kira tidak? Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin kita belajar tentang apa? Muamalah. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nabi yang bisa bicara sama Allah. Iya, betul. Mengapa Nabi diberikan keistimewaan tersebut oleh Allah? Karena mujizat. iya, betul ini. Sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan riwayat singkat Nabi Sulaiman. Lalu mampu menganalisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Selanjutnya itu ada peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, nanti proses pembelajarannya itu pertama ibu menyampaikan materi terlebih dahulu, lalu ada diskusi kelompok. Nah, nanti setelah diskusi, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah selesai semuanya, nanti kita simpulkan bersama-sama ya. Sebelumnya, ini kalian menonton video kisah Nabi Sulaiman terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Saba yang bernama Balkis. Ratu negeri Saba yang bernama Balkis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang. Namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan. Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balkis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balkis memutuskan selesai ya. Selanjutnya masuki materi ya. Setelah tadi menonton video tentang Nabi Sulaiman, apa saja sih mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Mengerti bahasa binatang. Ya. Apa lagi? Nabi yang paling kaya dan para manusia dipasang secara berdepan. Ya. Selanjutnya? Yang paling kuat adalah segala manusia. Masukkan manusia dan para jin. Ya. Dan terakhir? Dapat mengendarai angin sesuai kehendaknya. Yang
mengetahui bahasa semua binatang. Contohnya bahasa apa yang bisa belajar? Iya, Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan semut. Lalu Nabi Sulaiman itu termasuk nabi yang paling kaya ya di masanya. Lalu mempunyai pasukan yang paling kuat, yaitu termasuk pasukannya itu apa saja? Manusia dan jin. Ya, dan jin. Nah, Nabi Sulaiman itu juga bisa mengendarai angin. Maksudnya gimana mengendarai angin? Kalau kita kan sekarang mengendarainya apa? Motor ya. Nabi Sulaiman itu bisa mengendarai angin, jadi bisa secepat angin. Nabi Sulaiman walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman ini merasa rendah hati di hadapan makhluknya. Nah, Nabi Sulaiman itu walaupun sudah diberikan mukjizat yang seperti yang sudah yang istimewa tersebut, Nabi Sulaiman itu tetap memiliki rasa malu kepada Allah. Kenapa sih memiliki rasa malu? Nabi Sulaiman ini walaupun sudah diberikan harta yang sangat banyak ya, kan tadi menjadi nabi terkaya ya, tapi Nabi Sulaiman ini merasa ibadahnya itu masih kurang. Jadi Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah karena sudah diberikan banyak harta tetapi ibadahnya masih kurang gitu. Lalu mau dia berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman ini walaupun raja tapi tidak sombong. Dia mau berbicara dengan siapa saja, bahkan dengan semut pun Nabi Sulaiman mau berbicara. Lalu selanjutnya itu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Maksudnya Nabi Sulaiman ini kalau sedang ada pekerjaan apapun, ini Nabi Sulaiman itu selalu membantu. Tidak hanya menyuruh saja, tapi Nabi Sulaiman itu juga membantu yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya itu khusyuan sholat Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak Nabi Sulaiman ini wafatnya saat sedang apa? Nabi Sulaiman ini wafatnya saat sedang berdiri, saat sedang sholat. Dan beliau ini menggunakan tongkat ya, saking khusyuknya beliau. Manusia bahkan jin itu tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman ini sudah meninggal. Seperti itu. Lalu Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Nabi Sulaiman ini dikenal sebagai orang yang sangat cerdas ya. Nah, selanjutnya itu Nabi Sulaiman ini memiliki sifat rendah hati, tidak sombong ya. Selanjutnya memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nabi Sulaiman ini sangat menyayangi semua makhluk Allah. Bahkan semut pun saat mau perang, Nabi Sulaiman ini masih memperhatikan ada semut enggak yang lagi berjalan di situ. Kalau ada, semutnya disuruh tinggi terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang terakhir ini Nabi Sulaiman ini suka bermusyawarah. Kalau ada sesuatu itu bermusyawarah terlebih dahulu, tidak langsung memberi keputusan gitu ya. Nah, selanjutnya ibu ingin membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2.
Dan saya mempromosikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu yang pertama, bisa memahami bahasa hewan, kemudian bisa mengendalikan angin atau bisa mengendali angin, kemudian bisa memerintahkan bangsa jin atau izin Allah. Kemudian yang kedua, mengapa Allah memberikan berbagai mukjizat kepada Nabi Sulaiman? Karena sebagai bukti kenabian dan untuk membantu Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya serta memimpin rakyat dengan baik. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ayo selanjutnya kelompok 2. Jadi saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Sebutkan 5 keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi ada bersyukur, rendah hati, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua, mengapa Nabi Sulaiman tetap rendah hati walaupun memiliki kerajaan yang sangat besar? Jawabannya karena beliau menyadari bahwa semua kekuasaan, harta, dan kelebihan merupakan karunia Allah sehingga tidak pantas untuk disombongkan. Iya, betul sekali. Begitu teman-teman. Sudah diskusinya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya itu Ibu ingin menekankan dari materi-materi tadi ya. Nilai-nilai keteladanan Nabi Sulaiman itu apa saja bisa dibacakan? Bersyukur kepada Allah, rendah hati, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu Ibu ingin kalian menjawab asesmen formatif untuk pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Ayo jawab. Memahami bahasa hewan, Bu. Ya, betul. Bersyukur kepada Allah, Bu. Ayo lanjut yang lainnya. Bersikap adil. Ya. Materi. Hidup. Sebenarnya itu Yang terakhir Bu Indri. Biru. Betul semua ya. Jadi kalian sudah paham semua tentang materi ini ya. Kita bahas tentang apa? Keteladanan Nabi Sulaiman. Ya. Selanjutnya Ibu ingin Selanjutnya Ibu ingin kalian membacakan kesimpulan pada pelajaran ini bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang diberi berbagai mukjizat dan kekuasaan oleh Allah. Namun tetap bersyukur, rendah hati, adil, dan bijaksana. Keteladanan beliau mengajarkan bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah harus dimanfaatkan untuk kebaikan serta dijadikan motivasi untuk menangkap mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, karena waktunya ini sudah mau istirahat, Ibu mau memberikan tugas rumah untuk kalian. Tugasnya itu kalian membuat poster tentang meneladani akhlak Nabi Sulaiman ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.